Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Selamat siang semuanya, semangat pagi. Wow, luar biasa teman-teman. Selamat datang ya di The Next Dev Summit 2020 at Jakten yang merupakan acara puncak dari rangkaian acara The Next Dev Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini. Teman-teman, perkenalkan saya Yani Wiana ya yang akan menemani kalian mulai dari awal sampai akhir sebagai MC tentunya ya. Dan teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa sekali ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada. Dan teman-teman, sesi kali ini adalah bisik, yaitu bincang musik. Dimana sesi kali ini teman-teman akan dipandu oleh Mas Fajar Ibel. Sebelumnya, aku akan perkenalkan beliau terlebih dahulu. Mas Fajar Ibel atau yang lebih akrab kalau kita panggil Mas Ibel ya, merupakan seorang penyiar radio di Mustang FM, di mana beliau mengawali karir sebagai penyiar radio pada tahun 2009 lalu. Nah, di sela kesibukannya teman-teman, Mas Ibel juga berkarir sebagai seorang MC, di mana pada tahun 2015 lalu Mas Ibel memulai karirnya juga sebagai seorang rapper dan sudah berhasil mengerjakan beberapa proyek dengan beberapa musisi. Langsung aja kalau gitu ya. Saya serahkan kepada Mas Ibel untuk memandu sesi diskusi kita kali ini. Silakan Mas Ibel. Yeay, terima kasih Yani. Dan sekarang barengan sama gue Fajar Ibel, but you can call my name Ibel, IBL yo. Yeah, dimana lagi kalau bukan di The Next Dev Summit 2020, dimana kita sekarang lagi masuk yang namanya bisik bincang musik. Tapi gak enak kalau misalnya gue cuma ngomong sendirian. Pastinya ada bintang tamu yang akan kita tanya-tanya juga di sini dan akan kita gali-gali lebih dalam tentang bagaimana sih menurut mereka musik-musik di era sekarang. Apalagi kalau misalnya kita
lihat nih ya, apalagi di acara ini nih kan kita virtual banget nih. Kita nggak ketemu secara langsung nih guys. Kita bener-bener lewat layar kaca. Kita bener-bener kayak lu di rumah, gue di rumah. Ada juga mungkin yang di rumah pacarnya, selingkuhannya, neneknya, omanya, opanya ya. Dimanapun lu berada, pokoknya selalu sehat-sehat ya. Dan stay safe, stay sane. Dan yang pasti selalu salam buat orang-orang tercinta. Sedap. Alright. Dan kali ini dimana gue berkesempatan untuk memandu Bisik Bincang Musik. Ini kita akan ngomongin mungkin bisa dibilang industri kreatif yang sekarang kan katanya lagi ribet banget nih karena kondisi dan juga situasi yang kayak sekarang. Nah, kita juga akan ngebahas bagaimana platform musik digital dapat mendukung ekonomi digital dan mendukung musisi untuk mempromosikan karyanya. Pas banget di sini gue kedatangan 2 orang. Yang pertama, ini dia ini gawat banget nih. Ini udah malang melintang di industri musik sejak awal tahun 90-an. Beliau adalah seorang musisi, dan mungkin kalau bisa dibilang beliau sekarang udah lebih fokus sama bisnis musiknya, gitu ya kan? Udah bergabung barengan sama gue di sini. Bapak Deddy Suherman yang merupakan CEO dari PT Melon Indonesia atau biasa atau akrab dipanggil Bang Deddy. Bang Deddy, selamat siang. Siang. Apa kabar, Bel? Alhamdulillah baik, Mas. Bang Deddy, apa kabar nih? Suaranya di gue kurang jelas ya. Oke, halo. Ya, suara Ibu jelas ya. Bisa dengar baik. Nah, jelas. Bang Deddy, alhamdulillah baik ya, Bang Deddy ya. Alhamdulillah baik. Bang Deddy lagi di mana nih sekarang? Sekarang di kantor. Jadi di belakang saya ini salah satu wall of fame-nya Melon. Jadi di sini begitu banyak orang-orang besar, musisi-musisi besar udah foto tadi malam. Setelah berapa bulan ada tamu lagi yang khusus datang minta foto di gitar ini di belakang ini. Itu gitar apa, Bang Deddy? Ini gabungan dari berapa potongan gitar Gibson yang dijadikan hiasan. Oh, Gibson itu ya? Iya. Oh, oke. Ada yang masih utuh, Bang Deddy? Ada yang di tengahnya itu kan bisa dimainkan. Enggak, maksudnya kirain ada yang lebihan gitu loh. Bisa saya ambil nanti. Oke, nggak cuma barengan sama Bang Deddy. Jadi kita di sini juga ada. Nah, ini nih bintang tamunya nih, yang kedua nih. Ini apa ya? Mungkin kalau misalnya lo semua orang gue yakin udah tahu lah sama Doi. Siapa yang nggak tahu sama Doi gitu ya? Ini bintang tamu spesial. Biasanya dia tuh ngebawain sesi Bisik Bincang Musik nih yang gue bawain sekarang. Tapi kali ini lagi gue baca. Kali ini dia yang jadi narasumbernya dan gue jadi hostnya. Jadi kita akan nanya-nanya barengan sama dia, ya kan? Langsung aja kita panggil. Udah siap semuanya? Teh Ocha. Hai. Teh Ocha. Hai Ibel. Jadi Ibel bajak bisik tapi ini background legendnya di sini. Sorry. Oh, iya. Makanya. Kok jadi salah nih ya? Ini jadi salah nanti ya. Teh Ocha, apa kabar Teh? Pagi. Baik, alhamdulillah pagi Pak Deddy. Pagi, Kak. Lagi sibuk ngapain nih Teh Ocha? Akhir-akhir ini tuh aku lagi judging untuk Indonesian Idol karena aku balik lagi jadi one of the judges dan tadi malam tuh habis eliminasi jadi wah panjang banget dan alot sampai jam 3:30 pagi. Wah, 3:30 pagi deh. Iya. Karena kita serius pengen dapat idola baru Indonesia aja. Benar. Tapi gue mah yakin lah sama pilihan Teh Ocha. Pokoknya pasti dah dijamin. Ya nggak Teh? Mudah-mudahan ya. Oke, nah jadi ini Teh kita pas banget nih. Kebetulan ada Bang Deddy juga, ada Teh Ocha juga. Ini buat lo semua sekarang yang lagi nonton di The Next Dev Summit 2020 di sesi Bisik Bincang Musik kita bakalan interview Bang Deddy, kita juga bakalan interview Teh Ocha. Mungkin bisa dibilang bukan interview kali ya, kita kayak ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing kali Bang Deddy dan Teh Ocha ya. Iya, iya.
Ya, oke, mungkin untuk pertama ini gue pengen nanya dulu sama Bang Deddy nih. Bang Deddy, ini kan Bang Deddy kan udah lama di bisnis musik, bisa dibilang dari tahun 90-an malang melintang sampai dengan sekarang. Ya kan dibilang kalau misalnya juga backgroundnya juga gawat banget. Nah kalau bisa dilihat dari industri musik sekarang nih yang di era pandemi gini, gimana nih Bang Deddy? Ya, mungkin saya klarifikasi ya, saya nggak berbisnis musik sejak 90-an, tapi artinya mengikuti industri musik sejak 90-an. Nah, namun ya ngikutin lah, ya artinya memang saya di Melon ini ditugaskan sejak 3 tahun lalu, memang tiba-tiba nyemplung di industri musik. Nah, kalau kita bicara perbandingan 90 sampai ya sekarang ya memang serasa sangat berbeda jauhnya ya. Ini ada living legend-nya Rosa ya, saya ingat pasti tahu banget lah proses dulu, tapi kita bicara tahun 90-an sampai streaming ya Pak. Iya, bagaimana proses pembuatan lagu. Kalau ngarang lagu saya pikir relatif masih sama ya hari ini ya, tapi kalau kita bilang proses recording itu jelas berbeda banget ya pada saat setelah produksi. Kalau recordingnya sih masih mirip ya, tapi begitu setelah produksi sampai ke level distribusi, kita ingatkan kalau saya kebetulan di Bandung tuh ada Aquarius ya, The Legend Place yang di Dago itu, wah tempat nongkrong saya gitu. Ini sekarang pada saat dia ditutup, aduh sedihnya minta ampun ya. Nah kemudian kita kaset-kaset yang kita koleksi, kemudian CD, laserdisc dan segala macam. Dan hari ini ya benda fisik ini menjadi seperti apa ya? Jadi kenang-kenangan ya. Sekarang kalau kita mau cari CD kan harus pergi beli ayam dulu ya. Gitu, sehingga dan itu pun nggak bisa milih gitu ya, tergantung moodnya si yang penjual aja, bapak mau yang dangdut ini atau mau yang pop ini gitu, jadi memang sedikit rada di-push sama dia. Nah jadi hari ini totally berbeda karena semuanya berbentuk digital dan mainnya juga dari gadget kita, dari handphone kita gitu ya. Jadi tapi tetap ya satu hal yang sama adalah yang didengarkan adalah tetap lagu, suara yang indah, khususnya Rosa itu, kalau lagu Tegar yang udah puluhan tahun ini tetap nyaman dari zaman dulu sampai hari ini. Mau pakai di kaset bentuknya, mau jadi CD, sampai hari ini kita dengarkan digitalnya sama-sama indahnya gitu. Setuju banget lagi. Kayak apa ya, long lasting gitu loh, kayak apa ya, kayak bisa dibilang kayak playlist of the lifetime gitu jadinya, ya nggak sih lagu-lagunya? Iya, sebenarnya menurut saya yang berubah hanya medianya, tapi sebenarnya kalau kita bicara kontennya sendiri ya nggak ada yang berubah ya, karena ini karya seni ya long lasting. Jadi kalau musik ini kan orang maunya repetisi, didengerin terus ya. Jadi kontennya sama ya, bagaimana seni membuat konten itu menarik ya sama. Memang karena perubahan zaman dan bukan zaman ya, lebih kepada tren dari suatu style ya. Dulu orang misalnya lebih banyak rock and roll, sempat menjadi sangat ke metal, sempat eranya band, terus menjadi solo, lebih ke sana itu. Tapi secara konten lagu ya sama, artinya nada-nada yang indah yang kita dengarkan di telinga gitu. Basically sama sebenarnya, mungkin cuma beda kayak bisa dibilang zamannya aja kali ya Pak ya. Iya. Walaupun saya kategori penyandang lagu-lagu positif, lagu-lagu yang masih gembira ya. Jadi saya bukan karena nggak senang dengan orang yang disakiti gitu ya. Walaupun saya senang nada-nadanya. Menangis. Menangis. Jrejeng. Kurang suka yang minor-minor nampaknya nih Bang Deddy nih ya. Iya. Main terus pokoknya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba tanya ke pelaku, mungkin bisa dibilang pelaku musisinya lah, atau pelaku yang di depan layar terus nih. Ini ada Teh Ocha. Kalau Teh Ocha sendiri ngelihat pergeseran tren yang terjadi dari ya mungkin dari waktu awal-awal Teh Ocha nyanyi sampai dengan sekarang tuh kayak gimana Teh? Kalau menurut aku tuh semuanya tuh shifting karena teknologi juga, karena teknologi yang jadi semuanya tuh mengikuti teknologi yang juga berkembang di dunia gitu. Zaman dulu misalnya dari kaset, kemudian ada CD berpindah ke CD, kemudian sekarang menjadi streaming digital, banyak digital platform. Sebetulnya hal itu ya memang sesuai dengan teknologi yang ada di dunia aja gitu, dan jadinya menghasilkan banyak challenge gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin distribusinya lebih sulit karena justru
dulu kan harus dikirim dulu ke toko-toko CD ataupun toko-toko kaset gitu. Kalau sekarang udah satu di pusatnya udah set, semuanya langsung bisa dengerin dari mana ke mana ya, sepanjang di situ ada sinyal gitu kan. Nah mungkin itu distribusi yang berubah, dan juga promosi, strategi marketing, promosi itu juga berubah sekali karena ya menyesuaikan juga dengan marketnya sekarang berubah, ya pasti strategi bisnis dan promosinya juga berubah gitu. Kalau misalnya kita tanya nih Teh Ocha nih, kalau bisa dibilang nih enakan dulu atau enakan sekarang, Teh Ocha bisa jawab nggak? Jujur aku tuh penikmat hidup ya, jadi kayak apapun kondisinya buat aku nikmatin aja. Sama aja ya, tetap aja enak-enak aja ya Teh ya. Buat aku tuh kayak apa ya, kayak misalnya nih dalam situasi zaman dulu aja tahun 99 aku keluarin Tegar kan, aku inget banget di situ Jakarta lagi wah huru-hara, ada bom, ada apa segala macem gitu saat itu ya. Dan aku inget aku di kamarnya manajer aku, Intan namanya, Pak Deddy, Intan Bacil. Nah di situ kita berdua ngerekamin CD, bayangin, ngerekamin CD buat radio-radio yang ada di Jakarta. Siapa yang nganterin? Zaman dulu belum ada Gojek ya saudara-saudara, jadi yang nganterin adalah pembantunya Intan, naik motor dari satu radio ke radio yang lain. Itulah usaha gitu, itu effort dari kita. Karena menurut aku dalam mempromosikan sesuatu tidak boleh hanya tergantung pada misalnya ya udah terserah label gitu ataupun terserah pihak lain, tapi menurut aku harus ada effort dari seluruh pihak. Jadinya itu lagu juga alhamdulillah ternyata ya kalau misalnya kita usahanya besar, Tuhan tuh akan ngasih hadiahnya juga besar gitu. Jadi nggak nyangka juga itu lagu akhirnya sampai aku bisa memperingati Tegar 2.0 gitu, Tegar 20 tahun lalu. Jadi buat aku tuh itu misalnya salah satu strategi promosi zaman itu. Di zaman sekarang ini kita juga lagi mengalami situasi yang amat sangat challenging, yaitu adanya pandemik, di mana bukan cuma industri musik yang diserang, tapi seluruh aspek hidup kita itu ya pastinya terimbas gitu. Nah, kali ini yang berjaya ternyata digital streaming. Kalau menurut aku, di mana yang lainnya turun secara fisik, digital streaming kipas-kipas banyak untung ya Pak Deddy. Tapi kalau ngomongin bisnis model memang berubah-berubah ya Bel. Jadi memang kalau dalam pantauan saya kan nanti tolong Ocha bisa klarifikasi ya. Jadi dulu itu memang karena fokus ya baik musisi, artis, termasuk label adalah penjualan recording, yaitu kaset dan CD, itu adalah income utama. Dulu kan pencapaian pada saat 1 juta kopi dan segala macam gitu ya. Dikasih award, saya lihat di rumah Ocha bergantung begitu banyak tuh platinum dari masing-masing singlenya. Nah, multi platinum Pak. Oh, multi platinum. Tuh. 10. Udah banyak. 10 juta. Wis, gile. Jadi gokil memang. Saya sampai bingung, jadi rumahnya udah gede sampai kurang masih untuk letakin piala-pialanya itu ya. Nah, tapi hanya bisnis modelnya saat itu ya, karena pendapatan utamanya dari industri musik datang dari CD gitu ya. Jadi pada saat artis datang ke radio, datang ke TV, itu lebih kepada untuk mengkampanyekan gitu ya, Cak ya. Jadi jadi bisnis konser off air itu belum seperti yang hari ini kita dengar atau beberapa tahun lalu gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu pada saat CD mulai dibajak kemudian menjadi digital, ya akhirnya income utamanya adalah dari off air, itu yang akhirnya yang banyak begitu banyak musisi ya, income utamanya datang dari off air. Nah, karena pendapatan dari physical tadi recording ya udah dibajak, udah berkurang. Nah, kemudian digital streaming juga masih terlalu kecil untuk mengimbangi pendapatan off air. Namun kalau kita lihat hari ini gara-gara Covid sejak Maret ya, Mr. Covid itu berubah lagi. Ya hampir semua karena off air nggak ada izinnya, nggak bisa jalan, ya semuanya akhirnya pindah lagi ke digital gitu. Konser digital, ya kan? Konser digital kan, makanya Ibel aku waktu pas Pak Deddy bilangin mau nggak
apa namanya hosting buat bincang musik. Apa itu aku nanya kan. Pak Deddy bilang itu adalah untuk menjembatani apa namanya segi promosi dari idola sama fansnya, which is bagus banget gitu. Ini suatu ide yang amat sangat brilian dari Langit Musik. Nggak ada digital platform lainnya menawarkan hal seperti itu gitu. Ini akhirnya aku suka juga kan. Jadi karena aku juga suka mendengar gitu apa sih kesuksesan dari seseorang tuh kenapa bisa begitu, karena menurut aku tuh bukan apa ya, kita tuh bisa sharing, bisa mendapatkan inspirasi bukan cuma dari orang-orang yang memang udah panjang perjalanannya, tapi juga dari semua orang gitu. Nah jadi Pak Deddy mempercayakan acara Bisik Bincang Musik itu setiap hari Senin dan Kamis, jadi seminggu 2 kali. Kita mengundang penyanyi-penyanyi yang saat itu sedang hits ataupun saat itu sedang mengeluarkan single, gitu. Oh, okay. Ya, soalnya kebetulan juga mereka juga nggak ada off-air-offairan untuk on ground-nya ya, atau off-air yang benar-benar ketemu langsungnya ya. Ya. Betul, karena kita media untuk promosi itu sekarang tuh hampir dibilang, aduh sedikit sekali di TV udah nggak ada video klip, hanya di aja di TV juga lebih banyak ngobrol gimmick-gimmick daripada membahas lagunya gitu. Jadi menurut aku Bincang Musik ini memberikan kesempatan besar gitu buat penyanyi untuk mensosialisasikan lah gitu, ngasih tahu sama orang-orang, nih aku lagi keluar single baru, ini loh nomor RBT-nya, ini lagunya seperti ini, ceritanya seperti apa gitu. Jadi amat sangat menarik sih. Betul. Tapi ini gara-gara Bisik, gara-gara Ocha jadi jadi hostnya Bisik, banyak orang komen Cak dan Bel. Yeah. Jadi hati-hati nih, Ocha menjadi host multi talent, menjadi host ngetop ini. Jadi takutnya hostnya radio, hostnya TV bisa dibajak semua nih ya Cak. Itu Bang Deddy. Kita sih para penyiar para host jadi kayak aduh ya Ocha nge-host bahaya. Enggak ada bercanda. Awalnya kan Pak saya belum pernah biasa jadi host, dia bilang tahu udahlah Cak duduk aja depan kamera udah ngalir sendiri. dan sekarang udah nggak perlu dikasih brief, pokoknya sama siapapun musisi baru siapapun udah lancar gitu. Udah jago banget, langsung udah ngalir. Udah jago. Quick learner. Tapi ngomongin soal pandemi nih, Bang Deddy dan juga Teh Ocha. Ini kalau misalnya dari sisi yang tadi kan kalau Teh Ocha bilang dia juga Bang Deddy kalau misalnya dalam digitalnya kan naik nih ya. Kebetulan soalnya mungkin orang udah jarang yang on ground, udah jarang yang off airan, udah jarang yang semuanya pokoknya beralih ke digital, berarti naik nih permintaannya. Ya kan, ada treat khusus nggak untuk mereka yang sekarang lagi menikmati digital banget gitu, Bang Deddy? Ya, kalau treat khusus nggak ada ya, artinya memang pertama konten itu sendiri ya. Kalau kontennya mau digital, mau nggak digital, konten itu memang harus menarik ya. Lagu, khususnya kita bicara lagu tuh harus indah, diarrange sama dengan indah. Dan karena suara itu didengarin di telinga, kalau memang enak ya enak, kalau enggak ya enggak aja gitu. Nah, kemudian ini lebih ke media. Nah, bagaimana tinggal mengadaptasikan media yang baru ini? Karena yang tadinya, misalnya kita nonton konser, ya kita bisa ketemu secara fisik, tapi tiba nonton konsernya virtual. Nah, memang ini perlu waktu untuk beradaptasi. Dulu juga nggak ada yang siap ya sebelum COVID. Kita webinar model begini nggak ada yang kagok kan kita ngomongnya gimana nggak ketemu. Tapi akhirnya dalam jangka waktu kita bisa menyesuaikan bercanda. Nah, sama dengan saya yakin juga dengan delivery dari produk-produk digital sebenarnya udah dilakukan oleh YouTube lah. YouTube selama ini sudah memberikan ruang untuk semuanya naikin lagunya, video musiknya. Nah, sekarang dengan konser, dengan digital streaming dan lain-lain itu sudah tersolusikan. Nah, kami di grup kebetulan di Telkomsel dan Telkom gitu, kita ada Langit Musik yang mensolusikan untuk digital streaming musik. Kita fokus ke lagu Indonesia khususnya, walaupun semua lagu internasional ada di kami. Nah, kita memberikan gratis kuota data untuk pelanggan Telkomsel. Dan fokus campaign juga khususnya Ocha ini, terima kasih Ocha ya, jadi membuat Langit Musik makin terkenal, Bisik makin viral.
malah begitu banyak artis yang marah-marah ke saya, pokoknya saya mau dengan Rosa gitu loh. Udah saya udah pakai kata pokoknya gitu kan, udah pusing saya udah dengar pokoknya gitu. Nah, kemudian kami juga untuk video kami punya Maxstream di grup, kami punya IndiHome, sehingga kita gunakan semaksimal mungkin media yang ada ya. Tapi semua media itu mau Maxstream, mau Langit Musik, mau IndiHome, mau siapapun itu nggak akan bisa membuat apa-apa kalau kontennya tidak ada. Nah, artinya kalau tidak ada lagu Tegar, tidak ada Hati Yang Kau Sakiti, tidak ada Masih gitu ya, dan tidak ada lagu kita ya, Karena Cinta Yang Menemani ya, Cak ya nggak ada gunanya platform itu gitu. Nah, jadi memang kita berharap ya konten-konten seperti lagu yang indah-indah ini terus diproduksi, terus berkembang, itu dari kami. Amin. Tapi kalau misalnya nih, ini tadi dari Bang Deddy, kalau misalnya dari Teh Ocha ini gue ada pertanyaan nih. Ini kan Teh Ocha, ya mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita nanyain berapa panggung yang udah dijajak itu pasti buset banyak banget. Tapi panggung itu beda sama panggung yang sekarang nih, aka virtual. Nah, dari Teh Ocha sendiri waktu pertama kali ngerasain panggung virtual atau akhirnya ngerasain kayak wah virtual nih, apa sih yang ada di benak Teh Ocha pertama kali itu? Seingat aku pertama kali virtual show itu buat aku adalah Nanofest waktu itu. Nanofest terjual lumayan cukup banyak, kayak ada 10.000 kali 10.000 tiket yang terjual untuk Nanofest, dan waktu itu juga penyanyinya beragam, ada aku, seingat aku ada Nadine, ada Noah, ada Tulus, dan sebagainya, bagi beberapa hari gitu. Ya penyanyi musik ini kan udah nggak bisa jadi akhirnya ya memanfaatkan virtual itu gitu. Itu rasanya gimana ya? Nyanyi heboh di atas panggung, tapi nggak ada yang nonton gitu di depannya gitu. Jadi kayak ya udah seru-seruan aja sendiri. Tapi ketika itu kan tapping kan, live on tape. Jadi pas tayang, kita tuh bikin perayaan, kumpul di rumah, main asli, sampai kita bersyukur banget waktu itu bisa dikasih kesempatan buat nyanyi gitu, ada lightingnya gitu kan, karena biasanya kan bukan di rumah kan, ada lightingnya, ada pemain bandnya gitu, kita semuanya pada mensyukuri itu satu bentuk yang yang nikmat banget. Biasanya satu hari, tapi sekarang ternyata cuma satu kali waktu itu aja udah bahagia banget gitu. Itu awalnya kayaknya show virtual aku. Abis itu ada banyak sih, ada beberapa lagi yang memang disajikan secara virtual gitu. Oke. Tapi emang gitu ya, pasti pada saat awalnya agak kaget dulu ya Teh. Kayak wih. Banget. Aku gak ada yang nonton. Yang nonton pada dari rumah. Iya, semuanya rapid dulu gitu kan. Sekarang kan semuanya kalau mau melakukan sesuatu pasti ada swab test dulu. Tidaknya paling minimum ada rapid test gitu. Iya benar. Banyak banget teman-teman musisi yang dia bilang katanya di zaman pandemi kayak gini positifnya adalah lebih sering di studio katanya nih. Nah kalau Teh Ocha sendiri lebih sering ke studio nggak jadinya? Lebih sering mungkin bikin draft lagu, mungkin ngedrafting lagu lagi buat next single. Aku masih nyanyi sih, kayak seminggu 2 kali gitu masih nyanyi, baik itu mungkin. Bukan lebih sering tidur ya Cak? Bukannya tadi juga baru bangun tidur? Aduh baru tidur 3 jam. Dari pagi loh itu, sampai pagi loh malam Teh Ocha loh. Hebat. Nih guys, dengerin nih, kalau mau jadi seperti idolamu, tidurnya jangan banyak, kerja sampai subuh, tidur 3 jam, kerja lagi. Benar. Itu ya. Dengan jadwal Teh Ocha yang segitu aja ya Bang Deddy ya. Ini bahkan di era yang sekarang katanya Teh Ocha bikin klipnya juga memanfaatkan teknologi yang seperti sekarang nih. Dapat bocoran. Itu tuh. Ya. Saya kebetulan termasuk beruntung ya, kemarin ada yang viral ya, ada yang dibocorkan spoiler di IG-nya Rosa, ada tiba-tiba seorang laki-laki ganteng sedang lari gitu ya. Saya bingung, ini syutingnya di mana? Bisa cerita ya? Jadi gini,
kalau untuk kegiatan aku lumayan masih cukup banyak ya, karena Senin sama Kamis aku sama Bisik kan, bincang musik pastinya. Tapi di hari lain aku masih ada digital streaming juga, tapi itu untuk aplikasi movie gitu, yaitu aku gandengan dengan View X Rosa. Terus aku ada Indonesian Idol, terus aku ada off air juga. Jadi sebetulnya alhamdulillah saat ini masih oke lah gitu, setiap hari ada pekerjaan. Tapi mungkin kalau zaman dulu setiap hari pekerjaannya tuh nyanyi terus, kali ini tuh lebih banyak konsentrasi ke digital stream gitu. Nah, aku juga pada dasarnya kan pengen mengeluarkan single pastinya. Single yang dirilis sebetulnya bulan awal Maret lalu sebelum pandemi, aku belum buatkan video klipnya. Dan aku dalam bikin video klip ini kan nggak mau sembarangan. Aku tunggu-tunggu apa yang ide yang paling cemerlang yang ada di otak aku. Terus akhirnya aku dapat ide menyatukan hal yang tidak mungkin dibantu oleh teknologi gitu. Jadi aku di sini disupport penuh oleh Langit Musik dan IndiHome, karena itu juga butuh wifi yang kencang ya, dan kalau Langit Musik ya udah pastilah gitu mendukung kegiatan penyanyi-penyanyi Indonesia gitu. Jadi aku disupport oleh Pak Dedi, dan juga kebetulan karena aku bergabung sama SM Entertainment, jadi SM Entertainment Korea memberikan seorang model, seorang aktor mereka yang sekarang lagi rising star lah di sana, lagi mulai tambah terkenal di sana gitu, untuk jadi model video klip aku. Jadi ada 2 tim akhirnya, tim Indonesia di sini ada Atea nama production house-nya, sutradaranya namanya Ivan, dan di sana ada Korean team yang di sana bagiannya SM gitu. Jadi 2 tim ini di sana bikin video, di sini bikin video, akhirnya disatukan gitu. Jadi nanti bakal tanggal 13 November ini, insya Allah. Wih, 13 November ini Jumat ini dong berarti ya? Ya, Jumat. Iya. Dan videonya keren banget loh, seolah-olah berada di tempat yang sama ya dengan itu karena teknologi ya, keren banget. Jadi gimana sih? Jadi misalkan si opa-opa ini ya, opa dong kan Korea ya soalnya ya. Si opa-opa ini take-nya di Korea gitu teh. Terus ada yang di Jakarta juga. Terus baru digabungin. Gitu. Aku di Jakarta. Karena kan kita nggak bisa fly ke sana, dia juga nggak bisa ke sini, jadi kita manfaatkan teknologi. Kalau zaman dulu nggak ada pandemi, pastinya udah terbang aja ya kan. Kalau sekarang kita lebih ditantang berpikir lebih kreatif lagi untuk membuat satu karya gitu. Dan untungnya amat sangat disupport sama Langit Musik dan juga IndiHome. Jadi alhamdulillah jalannya lancar lah, insya Allah. Amin. Kendalanya pada saat bikin video itu apa teh? Apa emang ternyata jangan lebih enakan kayak gitu ternyata? Ya udah gitu aja nextnya gitu. Pasti rasanya beda. Cuman tantangannya banyak karena harus ada cerita sehingga biar nggak jumping gitu. Terus tantangannya ada di PH-nya, terutama di PH-nya itu memang harus menyatukan 2 gambar dengan baik, ya kan, dengan warna yang nggak boleh gapnya terlalu jauh gitu kan, nggak boleh, harus semuanya harus ngeblend banget. Terus dan yang lainnya adalah pola kerja di Indonesia dan di Korea itu amat sangat berbeda kan. Jadi itu juga lumayan tantangan gitu, mana yang boleh, do and don'ts-nya tuh berbeda banget gitu. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama dengan baik lah supaya akhirnya kejadian juga, dan insya Allah video klipnya akan seru banget. Sebenarnya bedanya tadi Ocha pengen lebih baik ketemu karena video modelnya itu ganteng banget. Kalau ketemu kan bisa dipeluk-peluk ya, Ca, ya. Bisa digebrak gitu. Sekalian ke Korea, sekalian
ya, kalian liburan jadinya. Iya. Tapi mumpung ngomongin tanggal 13 ini, Cak, mumpung tanggal 13 ini ya. Kita suruh Ocha nyanyi dulu dong. Kan Ocha kalau jadi host nyanyi dong sedikit. Enak aja sekarang gantian kita tantang dia Bel ya. Nyanyi dong gitu. Boleh dong, mau dong. Lagu yang Biori ya, yang itu judulnya masih yang nyiptain Yovie Widianto dan Nino Kayang. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Keren. Gantian kayak Ocha kalau di host kan habis ada yang nyanyi dia gini-gini. Tapi emang beda ya Bang ya. Itu Teh Ocha baru tidur cuma kayak 3 jam paling banyak, tapi tetap aja dia bisa nyanyi. Suaranya juga masih kayak gitu emang. Ya, iya, saya bingung dari orok tenggorokannya udah bagus gitu. Tapi Pak, ternyata aku tuh baru tahu pita suara itu kan makanya disebut pita suara gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat kecapean dan serak. Terus kan ke dokter THT. Nah, di situ tuh ada alat buat melihat pita suara. Dokter gini, wah bentuknya tuh indah banget. Gitu. Jadi bentuknya indah. Iya, Ocha juga baru tahu. Ternyata memang pita suara kita itu memang bentuknya tuh beda-beda kayak gambar aku rasa gitu ya. Jadi kalau pita suaranya bagus, bentuknya indah, keluar suaranya ya mungkin ya seperti itu gitu. Jadi ternyata orang tuh beda-beda pita suaranya. Wah, kalau gitu saya harus ke dokter THT minta foto dulu juga ya pita suaranya. Kasih tahu ya, kasih tahu nanti bisa difoto. Oh, kalau gitu saya bilang, kalau gitu gambarnya dioperasi digeser deh pita suaranya jadi indah bentuknya, jangan suaranya jadi indah juga. Atau ada warnanya kayak apa ya? Kayak ada warnanya lah, ada spektrum gitu. Oke, kayaknya gue akan ke sana sih Teh. Gue takut gambarnya jelek kalau suara gue. Bagus. Semua pasti unik gambarnya. Oke, sekarang kita mau coba tanya ke Bang Deddy nih. Nah, Bang Deddy, jadi kalau misalnya Bang Deddy sendiri, gimana sih ngelihat opportunities untuk platform digital? Dimana sekarang katanya semakin maju nih dan juga teknologinya semakin maju. Bagaimana tuh Bang Deddy? Ya tentu ya bukan kita menyenangin kondisi ini, tapi artinya apapun kondisi kita harus terima. Dan kebetulan kondisinya memang memaksa orang semua ke digital dan kami bermain digital. Jadi tentu platform digital menjadi salah satu terobosan untuk menyalurkan tadi konten-konten yang tersedia khususnya dalam hal ini lagu. Jadi kami yang mengelola konten digital ya, baik itu musik, kebetulan di grup kami juga ada video dan lain-lain. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Tentu kontennya sudah ada, tapi platformnya kita perbaiki ya. Connectivity-nya kita improve kecepatannya. Jadi di mana-mana sekarang orang pakai internet, kemudian platformnya kita perbaiki termasuk features yang penting. Jadi banyak features baru yang akan kita rilis sesuai dengan permintaan dan tuntutan dari kondisi hari ini gitu. Jadi kita banyak sekali improvement. Jadi kayak saya bocoran lah ya, nanti bentar lagi kami ini akan merilis features ya Indonesia banget untuk membantu pendapatan para musisi. Ocha aja belum tahu nih. Ocha belum yaitu tahu. Di lagi ada feature saweran, Cak, saweran. Nah. Jadi kalau pengen ngasih lebih Ocha sawer aja Ocha. Nah, begitu disawer nanti income itu akan kita bagikan kepada musisi tersebut. Wah, keren. Itu per kapan tuh Bang Deddy ada seperti itu? Tunggu tanggal mainnya. Oke lah kalau gitu nih pertanyaan terakhir deh buat dua-duanya, untuk Bang Deddy juga, untuk Teh Ocha juga. Ini going forward, apa harapan dari Bang Deddy dan juga Teh Ocha terhadap industri musik tanah air Indonesia di era sekarang? Mau siapa duluan? Mau Teh Ocha duluan? Mau Bang Deddy duluan? Terserah. Siapa? Pak Deddy dulu boleh? Ya,
Ya, jadi Bang Deddy, tentu harapannya kami yang pertama, karena kami yang mengelola digital streaming platform untuk made in Indonesia dan untuk Indonesia, kita berharap musik Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, ya, bahwa platform dan musik dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ya, kita tahu musik itu tidak mengenal genre, ras, agama, mau musik domestik, musik negeri sebenarnya sama-sama indah. Namun kami juga berharap masyarakat kita menyenangi musik Indonesia sama baiknya atau lebih baik daripada musik asing. Jadi saya tidak dalam posisi bilang musik asing itu jelek, enggak. Tapi artinya coba cintai musik Indonesia, senangi musik Indonesia, dengarkan musik Indonesia sebanyak-banyaknya karena seluruh musik Indonesia itu sangat indah dan sangat beragam. Contohnya Tegar aja bisa 20 tahun gitu kan. Tapi seperti Tegar kan nggak banyak. Bagaimana kalau semua lagu didengarin menjadi seperti Tegar-Tegar berikutnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nah, platform seperti kami tentu akan mendukung membuat musik itu tetap bisa didengarkan, dikenang sampai kapanpun, sampai 1 abad ke depan. Itu dari kami. Terima kasih. Wow, thank you Bang Deddy. Itu dari Bang Deddy. Kalau sekarang dari Teh Ocha nih. Aku berharap semoga kita bisa melihat sisi baik yang mungkin memang Allah sengaja berikan sama kita ya terhadap situasi apapun yang lagi kita alami sekarang, yaitu belajar misalnya hal yang lain seperti digital streaming dan lain sebagainya. Bersyukur sekali ada seperti misalnya Langit Musik dan digital platform dan streaming lainnya yang memberikan kesempatan buat para musisi untuk bisa tetap berkarya. Terus kita juga semoga tidak diberikan nggak patah semangat dalam berkarya, tetap semangat juga dalam mencetak inovasi-inovasi lainnya. Dan ya aku amat sangat setuju dengan Pak Didi, semoga lagu-lagu Indonesia, musik Indonesia selalu menjadi tetap nomor 1 di hati orang Indonesianya sendiri, karena suatu bangsa itu pasti besar karena juga manusianya yang ada di dalam situ gitu. Jadi kenapa Korea bisa besar, kenapa Amerika bisa besar, karena mereka benar-benar mencintai karya-karya anak negerinya mereka. Dan aku rasa Indonesia juga mampu untuk itu. Jadi jangan gengsi dan juga mengajak semuanya untuk lebih mencintai lagi musik Indonesia. Amin, amin, amin. Keren. Keren, Cak. Keren banget ya. Ini kalau dari pidatonya Ocha bisa jadi politisi ya sebenarnya ya. Bang Deddy hati-hati Bang Deddy kalau misalnya Bang Deddy dapil nomor 1 Sumedang gitu. Nah, nanti tiba-tiba kejadian Bang Deddy, ampun Bang Deddy. Jangan Pak Deddy, jangan. Nanti kita nggak bisa glamping loh. Nah, nanti saya bawain tasnya gitu kan. Begitu ketemu, Bapak mau ketemu siapa? Bawain tas saya dulu gitu. Gitu nih, nampaknya waktu kita udah habis. Terima kasih sekali lagi Bang Deddy selaku CEO dari PT Melon Indonesia dan juga Teh Ocha. Terima kasih atas waktunya. Makasih Bel, makasih Ocha. Makasih Pak Deddy. Ya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu pas on ground ya. Semoga kita bisa ketemu benar-benar tatap nggak cuma virtual doang. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye. Ya semua, makasih, sukses. Semoga ada idol besar yang akan keluar menjadi dengan kita ya. Amin. Good luck Teh Ocha, ditunggu video klipnya nanti tanggal 13 November hari Jumat ini ya. Wah, mau ngeliat nih, oke? Kali ini sekali lagi thank you, Teh Ocha, thank you. Dan buat lo yang nonton dimanapun lo berada, entah itu dari rumah, entah itu dari mobil, entah itu dimanapun lo berada, pokoknya terima kasih banget. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gue Fajar Ibel, you can call my name Ibel IBL yo di The Next Dev Summit 2020 by Telkomsel. We are signing out. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Ibel, Teh Ocha, dan juga Mas Deddy ya. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang sudah menonton selama sesi tadi ya. Terima kasih banyak. Baik, dan terima kasih juga ini untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk tetap ikuti sesi selanjutnya dari The Next Dev Summit tentunya. Dan untuk teman-teman nih para penonton yang ingin mendapatkan e-sertifikat, wow, bisa langsung aja mengisi feedback form yang sebentar lagi akan muncul.